Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Muatan pelajaran IPA dan PJOK. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 4 serta alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya teman-teman. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Teknologi komunikasi dan transportasi adalah salah satu penyebab globalisasi. Internet tidak mungkin hadir tanpa adanya listrik. Nah, sekarang kita akan belajar proses menghasilkan energi listrik. Proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ini adalah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Kemudian yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Namun, dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, proses menyalurkan tenaga listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut dengan SUTET. Ketiga, energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Dan yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Dan yang keenam atau yang terakhir, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Materi selanjutnya adalah komponen utama dalam proses penyaluran listrik. Yang pertama ada sistem pembangkit yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi,
angin, uap, atau tenaga matahari. Kemudian yang kedua ada sistem transmisi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Selanjutnya yang ketiga ada sistem distribusi yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga konsumen. Sistem distribusi dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangannya di gardu induk menjadi tegangan menengah sebesar 20 kV. Sedangkan distribusi sekunder berasal dari gardu distribusi menuju konsumen dengan tegangan rendah sebesar 220 volt. Dan yang terakhir ada transformator yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator juga sering disebut trafo. Transformator terbagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi menaikkan tegangan yang dihasilkan dari pusat pembangkit. Sedangkan transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Disimak ya teman-teman. Pencaksilat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga tergantung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota Persilat atau Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa saat ini telah mencapai 47 negara. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kita mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satunya adalah dengan mempelajarinya. Setelah ini, kita akan belajar beberapa gerakan dari pencaksilat. Gerakan atau sikap yang akan kita pelajari sekarang yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencaksilat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencaksilat untuk memperkuat otot-otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut.
Yang pertama ada kuda-kuda tengah. Nah, teman-teman perhatikan gerakannya ya. Kuda-kuda tengah. Kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki. Dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong dan membentuk sudut sekitar 30 derajat. Kemudian yang kedua, kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan, salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang. Dan berat badan ditopang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Kemudian yang ketiga ada kuda-kuda samping. Ya, kuda-kuda samping, posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Selanjutnya kita akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda, yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Oke, sekarang teman-teman perhatikan setiap gambarnya ya. Yang pertama atau yang A adalah sikap pasang 1, yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang dengan berat badan di tengah. Posisi kaki depan dan belakang sejajar atau sikap pasang tertutup. Posisi kedua telapak tangan juga terbuka ya. Selanjutnya yang B ada sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong atau sikap pasang tertutup dengan satu tangan mengepal. Selanjutnya yang C ada sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping atau sikap pasang tertutup. Posisi tangan kanan lurus, tangan kiri bersilang di dada atau sebaliknya. Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas. Dan yang terakhir ada sikap pasang 4, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan atau posisi telapak tangan depan mengepal. Telapak tangan yang lainnya terbuka silang di dada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga mudah dipahami ya. Oke, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman grade 6. Yang pertama, untuk mata pelajaran IPA, teman-teman mengerjakan halaman 25, nomor 1 sampai nomor 4. Kerjakan di buku tulis ya teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk mata pelajaran PJOK, teman-teman mempraktikkan sikap kuda-kuda dan sikap pasang. Nah, teman-teman boleh kirimkan dalam bentuk foto ataupun video. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman kelas 6 sudah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau ada kesulitan, boleh langsung WA Miss Fitri. Dan jika tugasnya sudah selesai, bisa report melalui WA Miss Fitri. Terima kasih ya teman-teman. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.